Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Saya, Mary Laura, merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan peserta didik dan tenaga pendidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Sebagai guru, sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, kesadaran diri, mengelola diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Guru sebagai pemimpin pembelajaran tentu harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terus, apa tujuan pembelajaran sosial emosional? Jadi tujuannya yaitu memberi pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang diri sendiri dan orang-orang sekitar mereka. Dan juga membantu siswa dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang akan membantu mereka dalam memahami emosi yang dirasakan, mengembangkan identitas mereka, dan menetapkan tujuan. Serta mengurangi stres dan tekanan yang dialami dalam proses belajar dan juga siswa mampu mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup dengan keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional. Selanjutnya, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Jadi, keterkaitannya antara modul 1.1 dan modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hadewantara. Misalnya juga guru sebagai pamong dan guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap KSG yang matang, mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti selain aspek intelektual. Dan juga guru juga harus paham benar dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Selanjutnya pada modul 1.2 dan modul 2.2, pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif dan seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Jika memahami dan memiliki nilai dan peran guru penggerak, seorang guru akan lebih mudah dalam penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Pengalaman penerapan pembelajaran sosial dan emosional juga turut akan mengasah dan meningkatkan nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.3 dan modul 2.2, kaitannya itu pembelajaran sosial emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Serta guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, pengambilan keputusan, dan bertanggung jawab sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pada modul 1.4 dan modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Jadi guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif baik berupa psikologi positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin. Dan pada modul 2.1 dengan modul 2.2, keterkaitannya adalah guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat dan profil belajar murid yang menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran
semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian refleksi. Refleksi saya yaitu sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk berubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran berfokus pada pemenuhan nilai berkala belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memenuhi perasaan diri dan orang lain. Semakin memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berrelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Dan selanjutnya sebelum mempelajari modul ini, saya juga berpikir bahwa pembelajaran yang baik dan memperhatikan perbedaan murid adalah cukup dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga guru bisa berfokus mengajar materi sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Ada 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengambilan keputusan bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP, yaitu stop, take a breath, observe, dan process, atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSI yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguasaan KSE pendidikan dan tenaga pendidikan di sekolah. Selanjutnya, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama ada bagi murid dan juga ada bagi rekan sejawat. Untuk bagi murid, itu memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan pembelajaran dan juga melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan yang akrab dan menyenangkan. Kegiatan ini yang melibatkan murid secara aktif. Selanjutnya, menciptakan iklim kelas yang menyenangkan dan menerapkan budaya positif kelas melalui praktek guru dan data internet dengan murid dan mengubah peraturan harapan sekolah. Bagi rekan sejawat, itu melalui penguatan KSE pendidikan dan tenaga pendidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga pendidikan di sekolah. Selanjutnya, belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE. Itulah penyampaian tentang koneksi antar materi pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.